Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan teori Caring Patricia Benner. Biografi Patricia Benner lahir di Hampton pada tahun 1942. Beliau memperoleh gelar sarjana keperawatan dari Pasadena College pada tahun 1964. Kemudian, pada tahun 1970, Benner mendapat gelar Master in Nursing dari University of California San Francisco (UCSB). Benner diterima di University of California berfokus pada stres dan mengatasi kesehatan. Sejarah dan latar belakang teori Patricia Benner. Dr. Benner adalah penulis 9 buku dan diterjemahkan dalam 8 bahasa, termasuk dari novice untuk ahli yang berjudul American Journal of Nursing Book of the Year untuk pendidikan keperawatan dan penelitian keperawatan pada tahun 1984, dan The Primacy of Caring ditulis bersama dengan Judith Rubel tahun 1990, juga dalam 2 kategori. Dan buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam 8 bahasa. Buku terbarunya adalah Fenomenologi Interpretasi Perwujudan dan Caring dan Etika dalam Kesehatan dan Penyakit. Patricia Benner adalah seorang perawat yang sangat berpengalaman di rumah sakit dan pernah bekerja di berbagai macam setting tempat perawatan di rumah sakit. Di samping itu, Patricia Benner juga seorang peneliti yang aktif dan telah mempublikasikan banyak sekali hasil penelitiannya. Oleh karena kinerjanya yang bagus dan berkontribusinya yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, Patricia Benner dipercaya sebagai koordinator evaluasi dan pengembangan kualitas asuhan keperawatan di wilayah California. Keperawatan adalah proses membantu orang mengatasi stres penyakit, bukan dengan mengikuti seperangkat aturan yang ditentukan, tetapi dengan perawatan dan perhatian yang bergantung secara kontekstual. Memahami pengalaman penyakit pasien adalah pusat perhatian dan perawatan. Terkait paradigma dalam teorinya, pemikiran Patricia Benner sangat dipengaruhi oleh salah satu teoris besar keperawatan, Virginia Henderson, dan 2 orang profesor di University of California, Herbert Dreyfus dan Stuart Dreyfus. Henderson pada tahun 1989 berpendapat bahwa teori Patricia Benner dapat memberikan perubahan yang signifikan dalam pendidikan keperawatan serta memberikan calon-calon perawat yang profesional, terutama dalam hal pendidikan di klinik, di mana diperlukan integrasi antara pengetahuan dan pengalaman pembimbing dan mahasiswa. Sementara itu, Dreyfus bersaudara memberikan dasar tentang proses pencapaian skill melalui pengalaman dan 5 tingkatan kompetensi dalam teori Patricia Benner. Dalam keperawatan, karya Benner telah digunakan untuk menentukan pengujian inovasi dan perubahan praktik keperawatan. Sebagai contoh, filosofi Benner dipakai untuk menguji ancaman terhadap kelangsungan keperawatan kepada individu yang kritis. Sementara itu, Alcock pada tahun 1996 menggunakan karya Benner untuk mempelajari praktik keperawatan tingkat lanjut dari sudut pandang administratif. Hal serupa dilakukan oleh Dan yang menggunakan karya Benner untuk menguji praktik keperawatan lanjut di literatur keperawatan. Berikut ini adalah bagan konseptual teori. Teori Caring. Caring didefinisikan sebagai suatu yang berhubungan dan memiliki masalah dengan menyatukan pikiran, perasaan, dan tindakan. Caring mengatur apa yang paling penting bagi seorang manusia. Selanjutnya adalah asumsi utama. Asumsi utama dari teori Caring terdiri dari yang pertama, keperawatan, yang kedua, kesehatan, yang ketiga, manusia, yang keempat, situasi, yang kelima, stres, dan yang terakhir adalah coping. Selanjutnya yaitu penerimaan teori.
Teori caring dapat diterima yang pertama dalam praktek keperawatan, yang kedua dalam pendidikan, dan yang ketiga dalam penelitian. Konsep utama berdasarkan fenomenologi Heidegger, Banner, dan Rubel menempatkan pandangan fenomenologis tentang orang yang menjadi pusat pandangan kepedulian ini. Orang tersebut adalah makhluk yang menafsirkan diri sendiri yang ditentukan oleh proses hidup dan berada di dunia. Pemahaman langsung atas makna situasional interpretasi diri dimungkinkan. Karakteristik manusia berikut ini. Yang pertama, kecerdasan yang terkandung. Yang kedua, perolehan makna latar belakang. Dan yang terakhir adalah perhatian. Definisi Sitzman dan Eichelberger menjelaskan, caring didefinisikan sebagai suatu yang berhubungan dan memiliki masalah dengan menyatukan pikiran, perasaan, dan tindakan. Caring mengatur apa yang paling penting bagi seseorang atau manusia. Oleh karena itu, menyelesaikan stres dan bagaimana seseorang bisa mengatasinya. Banner dan Rubel pada tahun 1989 menyatakan bahwa caring timbul dari keterkaitan dan memiliki beberapa hal yang lebih penting dari yang lain. Tanpa caring, seseorang akan menjadi pria penting. Karakteristik sikap yang berhubungan dengan caring adalah empati, dukungan, ingin menghibur orang lain, dan pengasihan. Ketika seseorang perawat memberikan pelayanan kepada klien, di mana pelayanan itu menimbulkan stres atau masalah, maka yang perlu dilakukan adalah pengkajian emosional dan proses keterlibatan. Keterlibatan dengan klien membuat perawat dapat mendiagnosis suatu masalah dan mengidentifikasi solusi dan menciptakan lingkungan yang terpercaya. Caring adalah hal yang penting menurut Patricia Banner dan Rubel, karena dapat menciptakan lingkungan di mana perawat dapat memberikan asuhan kepada klien. Caring penting karena yang pertama, menciptakan apa yang akan terjadi, apa yang menjadi masalah, dan apa pilihan yang tepat untuk mengatasi. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang memungkinkan apa yang berhubungan dan apa yang menjadi tujuan. Yang ketiga, menciptakan hal yang mungkin saat memberi dan mendapatkan bantuan. Asumsi utama dari teori caring ini ada 6. Yang pertama adalah keperawatan, dilanjutkan dengan manusia, dilanjutkan dengan kesehatan, selanjutnya situasi, kemudian stres, dan yang terakhir adalah coping. Penerimaan teori oleh komunitas keperawatan. Teori caring ini dapat diterima oleh komunitas keperawatan yang pertama dalam praktik keperawatan, yang kedua dalam pendidikan, dan yang ketiga dalam penelitian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.